Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat, sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 1 sampai 5, dilanjutkan 10, dilanjutkan ayat 12 sampai 14. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah salah seorang dari anak-anak kecil itu. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka ke surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki salah seorang dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Injil hari ini membawa kita pada momen di mana para murid bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Yesus menjawab dengan cara yang mengejutkan. Ia memanggil seorang anak kecil dan berkata, "Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kitab suci menempatkan kehormatan bagi anak-anak kecil dalam kerajaan Allah, lalu mengaitkan anak-anak kecil dengan keharmonisan zaman yang akan datang. Misalnya, dalam Yesaya menggambarkan Firdaus, sebuah tempat di mana seorang anak kecil akan bermain-main dekat liang ular tedung tanpa dilukai, malah memiliki kuasa atas hewan atau binatang yang kejam seperti serigala dan macan tutul dan lain sebagainya. Mengapa model anak-anak kecil menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Barangkali kemampuan anak-anak kecil untuk melaksanakan perintah Allah, untuk mengasihi Allah dan sesama. Anak-anak kecil kelihatannya menerima tanpa syarat, tersenyum tanpa alasan, mengampuni dan melupakan dengan mudah, dan menaruh kepercayaan tanpa mencoba mengetesnya terlebih dahulu. Menerima apa yang dikatakan orang-orang dewasa dengan mudah. Saudaraku seiman dalam Kristus, gambaran anak kecil adalah simbol ketulusan, kepercayaan, dan ketergantungan sepenuhnya kepada orang tua. Yesus mengajak kita untuk memiliki sikap hati seperti anak kecil, hati yang penuh dengan kepercayaan dan penyerahan kepada Allah. Di dunia yang seringkali mendorong kita untuk mencari kekuasaan, pengaruh, dan kebesaran, Yesus menawarkan jalan yang berbeda, menjadi rendah hati dan sederhana. Saudaraku seiman dalam Kristus, Yesus juga berbicara tentang pentingnya menjaga dan melindungi mereka yang kecil dan lemah di antara kita, karena malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga.
Ini adalah panggilan untuk peduli dan berbelas kasih kepada sesama, terutama mereka yang rentan dan membutuhkan. Dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, Yesus mengungkapkan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Allah tidak puas dengan 99 domba yang selamat. Ia meninggalkan mereka demi mencari satu domba yang tersesat. Kasih Tuhan adalah kasih yang selalu mencari, menyelamatkan, dan membawa pulang mereka yang hilang. Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui renungan hari ini mengajak kita semua untuk merefleksikan apakah kita telah memiliki hati yang rendah hati seperti anak kecil. Apakah kita sudah peduli terhadap mereka yang lemah di sekitar kita? Dan yang paling penting, apakah kita menyadari kasih Allah yang selalu mencari kita, bahkan ketika kita tersesat? Untuk itu, marilah kita berusaha untuk selalu hidup dalam kepercayaan dan penyerahan kepada Tuhan, sambil juga menjaga agen kasih dan perlindungan bagi mereka yang membutuhkan di sekitar kita. Demikianlah perenungan kita hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarilah kami untuk memiliki hati seperti anak kecil yang penuh dengan kepercayaan dan ketulusan. Bantulah kami untuk selalu peduli kepada mereka yang lemah dan tersesat. Terima kasih atas kasih-Mu yang tak terbatas, yang selalu mencari kami dan membawa kami kembali ke dalam pelukan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.